Langkah Indonesia dalam memperkuat pertahanan militernya tak luput dari perhatian dunia, termasuk Prancis. Pembelian jet tempur Rafale dan kapal selam Scorpene oleh Indonesia mendapat pujian langsung dari pemerintah Prancis. Tak hanya itu, Prancis bahkan menjanjikan sebuah kesepakatan strategis yang menarik dengan pemerintah baru Indonesia. Apa isi kesepakatan tersebut? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap kekuatan militer Indonesia? Mari kita telusuri lebih dalam. Kekuatan terbaru. Prancis puji Indonesia karena berhasil beli jet tempur Rafale dan kapal selam. Nah, nggak usah lama-lama lagi. Langsung kita sambutkan berita yang pertama di mana berita ini. Prancis puji Indonesia karena beli jet tempur Rafale dan kapal selam Scorpene, hingga janjikan kesepakatan ini pada pemerintah baru Indonesia. Indonesia kembali menjadi sorotan dunia setelah resmi memutuskan untuk membeli jet tempur canggih Dassault Rafale dari Prancis. Keputusan ini mendapat apresiasi tinggi dari pemerintah Prancis, yang menyebut langkah Indonesia sebagai bentuk kerjasama strategis yang memperkuat hubungan kedua negara. Dengan hadirnya Rafale, TNI Angkatan Udara diharapkan mampu menjaga kedaulatan udara Indonesia dengan lebih efektif serta siap menghadapi tantangan pertahanan di masa depan. Keputusan ini mendapat respons positif dari berbagai kalangan, yang menyebutnya sebagai langkah berani menuju modernisasi pertahanan yang lebih baik. Dalam pernyataannya, Menteri Angkatan Bersenjata Prancis, Sébastien Lecornu, menyebutkan bahwa keputusan Indonesia merupakan bukti kepercayaan terhadap teknologi pertahanan Prancis. Indonesia adalah mitra yang sangat penting bagi Prancis di kawasan Asia Tenggara. Kami merasa terhormat atas kepercayaan yang diberikan kepada Rafale sebagai salah satu jet tempur terbaik di dunia. Kesepakatan pembelian jet tempur ini adalah bagian dari upaya modernisasi militer Indonesia. Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah mengumumkan pembelian 42 unit Rafale dalam beberapa tahap. Paket ini tidak hanya mencakup pesawat tempur, tetapi juga pelatihan pilot, suku cadang, hingga dukungan teknologi lanjutan yang akan diberikan oleh Dassault Aviation. Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, menyatakan bahwa akuisisi ini akan meningkatkan kekuatan udara tanah air secara signifikan. Rafale adalah pesawat generasi 4, 5 dengan kemampuan tempur yang sudah terbukti di berbagai operasi militer. Kami yakin ini adalah langkah strategis untuk memperkuat TNI Angkatan Udara. Selain meningkatkan kekuatan pertahanan, kerjasama ini diharapkan membawa dampak positif pada transfer teknologi. Dassault Aviation telah menyatakan komitmennya untuk melibatkan industri pertahanan lokal Indonesia dalam program ini, membuka peluang bagi kemajuan teknologi dalam negeri. Rafale sendiri dikenal sebagai jet tempur multirole dengan kemampuan luar biasa di medan tempur udara, laut, dan darat. Pesawat ini dilengkapi dengan radar AESA canggih, sistem persenjataan modern, serta efisiensi bahan bakar yang tinggi. Langkah Indonesia untuk memilih Rafale juga dipandang sebagai sinyal penguatan kerja sama strategis antara Jakarta dan Paris di tengah dinamika geopolitik kawasan. Bagi Prancis, ini tidak hanya menjadi keberhasilan di bidang industri pertahanan, tetapi juga mempertegas posisi mereka sebagai mitra utama negara-negara ASEAN. Keputusan Indonesia untuk membeli Rafale juga dilihat sebagai langkah strategis dalam menyeimbangkan kekuatan militer di kawasan Asia Pasifik, yang semakin kompetitif dengan meningkatnya aktivitas militer negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia. Pengamat militer menilai bahwa Rafale akan memberikan Indonesia kemampuan tempur udara yang lebih unggul dibandingkan sebelumnya. Rafale menawarkan fleksibilitas operasional yang sangat dibutuhkan Indonesia, terutama dengan tantangan pengamanan wilayah udara yang luas dan beragam. Dengan radar AESA dan persenjataan mutakhir seperti rudal udara ke udara Meteor dan rudal jelajah Scalp, TNI Angkatan Udara kini memiliki aset yang mampu menangani ancaman modern, dikata Koni Rahakundini Bakri, seorang analis pertahanan nasional. Selain itu, kerjasama ini dinilai dapat memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga kepentingan strategisnya di Laut Natuna Utara, yang kerap menjadi titik ketegangan dengan berbagai klaim teritorial. Dengan kehadiran Rafale, TNI AU dapat lebih efektif melakukan patroli dan menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia di zona-zona kritis tersebut. Keputusan pemerintah untuk memilih Rafale mendapatkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Sebagian besar mendukung langkah ini sebagai bukti keseriusan Indonesia dalam meningkatkan kekuatan pertahanan. Namun, ada juga pihak yang berharap agar pemerintah tetap transparan mengenai penggunaan anggaran negara untuk pengadaan alutsista. Di sisi lain,
Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan pembelian ini untuk meningkatkan kemampuan industri pertahanannya. Kolaborasi dengan Dassault Aviation dapat membuka peluang bagi PT Dirgantara Indonesia dan perusahaan lokal lainnya untuk ikut andil dalam program perawatan, perakitan, hingga pengembangan teknologi terkait. Harapan kami adalah transfer teknologi tidak hanya sekadar janji, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi kemajuan industri pertahanan dalam negeri, mantan Sekretaris Kabinet yang kini menjadi pengamat pertahanan. Indonesia bukan satu-satunya negara di Asia yang memilih Rafale sebagai kekuatan udaranya. Sebelumnya, India, Qatar, dan Uni Emirat Arab juga telah mengakuisisi jet tempur ini. Langkah Indonesia menambah daftar panjang negara yang percaya pada kemampuan Rafale di medan perang. Namun mari kita sambungkan dengan berita yang kedua di mana berita ini Prancis bangga dengan Indonesia karena bisa membeli kapal selam Skorpene untuk menjaga keamanan laut NKRI kita ya kan. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, memiliki kepentingan strategis untuk menjaga keamanan wilayah lautnya yang sangat luas. Di tengah modernisasi alat utama sistem persenjataan, alutsista, kapal selam kelas Skorpene disebut menjadi salah satu opsi utama untuk memperkuat armada TNI Angkatan Laut. Sebagai salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, Selat Malaka menjadi vital bagi perdagangan internasional. Keamanan di wilayah ini diperlukan untuk mencegah aksi pembajakan dan menjaga stabilitas regional. Wilayah ini sering menjadi sorotan internasional karena tumpang tindih klaim dengan negara lain. Pengamanan di perairan ini diperlukan untuk menjaga kedaulatan Indonesia, terutama dalam menghadapi ancaman pelanggaran batas laut. Saat ini, TNI Angkatan Laut memiliki armada kapal selam yang mulai menua. Dengan bertambahnya kebutuhan pengamanan laut, pengadaan kapal selam modern seperti Skorpene dianggap sebagai langkah strategis untuk menjaga kedaulatan dan mendukung visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Bahkan dengan kehadiran Skorpene akan memperkuat kemampuan deteksi dini, pengamanan aset laut, serta penegakan hukum di laut. Dengan demikian, Indonesia dapat menjaga wilayah lautnya yang menjadi jalur vital perdagangan internasional sekaligus melindungi sumber daya maritim yang melimpah. Apakah Indonesia akan segera mengamankan kontrak pembelian Skorpene? Langkah ini akan menjadi kunci penting bagi masa depan kekuatan maritim nasional. Penguatan armada kapal selam Indonesia dengan Skorpene juga mendapat perhatian dari negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Sebagai pemimpin ASEAN, Indonesia diharapkan dapat memimpin upaya menjaga stabilitas maritim regional. Selain itu, peningkatan kerjasama pertahanan dengan negara-negara besar seperti Prancis melalui pembelian alutsista ini dapat mempererat hubungan bilateral. Hal ini juga dapat membuka peluang kolaborasi lain, seperti pelatihan militer bersama atau pengembangan teknologi pertahanan. Jika Indonesia berhasil mengakuisisi kapal selam Skorpene, langkah ini akan memperkuat ambisi negara untuk menjadi poros maritim dunia. Armada kapal selam modern tidak hanya meningkatkan daya tangkal, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik kawasan Indo-Pasifik. Dengan berbagai wilayah laut strategis yang harus dijaga, investasi pada alutsista seperti Skorpene merupakan langkah yang tak terhindarkan untuk memastikan Indonesia tetap berdaulat di laut. Namun, keputusan akhir akan bergantung pada strategi jangka panjang, anggaran, dan diplomasi yang cermat.